Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saudara-saudara, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, izinkan Bapak menyampaikan materi tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Materi ini ada pada bab 11, Mapel PAI kelas 8. Untuk itu, kepada anak-anak yang saat ini sedang belajar di rumah, baiknya dipersiapkan alat tulis untuk mencatat materi tentang garis besar ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai dengan pengertian puasa. Puasa berasal dari kata syaum, ya, karena istilah puasa itu sendiri yang sebetulnya haruslah kita menggunakan kata syaum, ya. Kata syaum lebih populer di dalam istilah Islam. Jadi syaum adalah menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, hawa nafsu, dan menahan diri dari bicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan arti puasa atau syaum menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Artinya, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Lalu dalil nakli tentang puasa. Dalil nakli adalah dalil yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Dalil nakli tentang wajibnya puasa atau tentang puasa wajib adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Sekarang ketentuan puasa wajib. Ketentuan puasa wajib adalah berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan syarat wajib, syarat sah, rukun, serta hal-hal yang membatalkan puasa. Syarat wajib puasa atau syaum adalah pertama, orang Islam wajib untuk melaksanakan puasa apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, berakal sehat. Kedua, balik. Ketiga, mampu berpuasa. Lalu sekarang syarat sah puasa adalah pertama, beragama Islam. Kedua, mumayyiz, yaitu cukup umur atau dewasa. Ketiga, sudah bisa membedakan, mumayyiz atau dewasa itu adalah sudah bisa membedakan antara yang baik dan mana yang tidak baik. Lalu, suci dari darah haid dan nifas. Yang terakhir,
dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Lalu rukun puasa Ramadan, rukun puasa atau saum Ramadan ada dua. Yang pertama niat. Niat adalah penegasan di dalam hati untuk melaksanakan ibadah puasa dengan ikhlas. Dalam prakteknya, kaum muslimin ada yang melafazkan niat, ya, melafazkan niat. Ada juga kaum muslimin yang niatnya cukup di dalam hati saja. Lalu yang kedua setelah niat puasa, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi rukun puasa yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Lalu sekarang 4 hal-hal yang membatalkan puasa. Terdapat beberapa hal yang membatalkan puasa atau saum. Pertama, makan dan minum. Yang kedua, hubungan suami istri di siang hari tentunya. Yang ketiga, muntah dengan sengaja atau keluar mani, dengan secara sengaja. Lalu keempat, keluar darah haid dan nifas bagi perempuan. Kemudian kelima, penyakit gila atau sakit jiwa. Yang keenam, keluar cairan mani secara disengaja. Lalu sekarang nomor 5, hal-hal yang disunahkan dalam puasa, yaitu 1, makan sahur. Itu sunnah hukumnya. Yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Ketiga, membaca doa ketika berbuka puasa. Keempat, memperbanyak sedekah. Kelima, sholat malam atau populer di dalam bulan Ramadan dengan istilah tarawih. Kemudian yang keenam, sekarang hal-hal yang membatalkan atau mengurangi pahala puasa. 1, tidur berlebihan di siang hari. 2, berbohong dan membicarakan kejelekan orang lain. Ketiga, mencaci maki orang lain, dan seterusnya. Kemudian kita menginjak macam-macam puasa wajib. Puasa wajib itu pertama puasa Ramadan. Apa itu puasa Ramadan? Puasa Ramadan adalah puasa wajib yang dilakukan oleh setiap umat muslim. Perintah puasa atau saum Ramadan tadi sudah Bapak bacakan di awal pembicaraan, yaitu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya adalah, hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lalu sekarang selain puasa Ramadan, puasa qada. Puasa qada juga wajib hukumnya untuk dilakukan. Puasa qada itu adalah puasa sebagai pengganti sejumlah hari puasa Ramadan yang ditinggalkan. Karena kita meninggalkan puasa Ramadan dikarenakan ada halangan seperti sakit parah, bepergian jauh atau dalam keadaan safar, atau menstruasi. Lalu puasa qada dilakukan dengan cara berpuasa sesuai dengan jumlah hari puasa yang ditinggalkan. Nah, saudara-saudara, apabila kita berpuasa umpamanya puasa qada mengganti lebih dari 1 hari, maka teknis melaksanakan puasa qadanya itu dapat dilakukan secara berturut-turut ataupun secara berselang-selang. Artinya berselang hari, ya. Hari ini puasa, besok tidak puasa, dan besok lusanya lagi puasa. Nah, itu tata caranya. Adapun batas waktu mengqada puasa itu dimulai dari Syawal sampai dengan datang bulan puasa berikutnya. Nah, sekarang puasa kafarat. Puasa kafarat juga merupakan puasa wajib yang harus dikerjakan oleh setiap muslim, yang mana puasa kafarat ini ditujukan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan oleh Allah. Sepertinya misalkan 1, umpamanya ya, tidak mampu memenuhi nazar. Nazar itu janji yang harus dipenuhi karena kita telah berjanji misalkan
untuk melakukan sesuatu kebaikan tapi tidak bisa dilaksanakan. Nah, bagi orang yang bernazar ya, seperti janji yang harus dipenuhi, kemudian nazarnya itu sendiri adalah membayar fidyah kepada 10 orang miskin. Jika tidak mampu membayar fidyah, maka wajib berpuasa selama 3 hari. Kemudian melakukan hubungan seksual dengan istri di siang hari pada bulan Ramadan. Nah, wajib baginya untuk menjalankan kafarat, yaitu harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, harus memberi makanan pokok di daerah yang mana dia tinggal, ya, yaitu kepada 60 orang miskin, masing-masing sebanyak 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 1/3 liter beras. Kemudian yang ketiga, membunuh secara tidak sengaja. Yang harus dilakukan adalah memerdekakan hamba sahaya sambil memberikan santunan kepada pihak korban. Jika tidak mampu, maka harus berpuasa juga, yaitu puasanya selama 2 bulan berturut-turut. Keempat, mencukur rambut ketika ihram. Nah, seorang jamaah haji umpamanya sudah mencukur rambut sebelum tahallul, maka orang yang berhaji tersebut harus membayar kafarat berupa memberikan sedekah kepada 6 orang fakir miskin atau berpuasa 6 hari. Nah, yang kelima, berburu binatang ketika ihram. Bentuk kafaratnya apa? Yaitu ditentukan oleh keputusan hakim yang jujur tentunya. Yang keenam, mengerjakan ibadah haji dan umroh dengan cara tamatu dan qiron, yaitu dia wajib membayar denda dengan menyembelih seekor kambing. Apabila tidak sanggup memotong kambing, maka wajib melaksanakan puasa selama 10 hari berturut-turut. Nah, 3 hari dilaksanakan pada saat ihram, paling lambat pada hari raya haji, dan 7 hari berikutnya adalah wajib dilaksanakan sesudah ia kembali ke tanah airnya. Kelima, sekarang menjelaskan ketentuan puasa sunnah. Yang pertama ketentuannya adalah boleh berniat ya, puasa sunnah setelah terbit fajar jika belum makan, minum, dan selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Berbeda dengan puasa wajib, maka niatnya kan harus dilakukan sebelum fajar. Kedua, boleh membatalkan puasa sunnah. Jadi ketika kita mendapatkan halangan, ya, mendapatkan hambatan dalam melaksanakan puasa sunnah, jangan dipaksakan karena sifatnya sunnah, maka boleh membatalkan puasa sunnah. Ketiga, seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah sedangkan suaminya bersamanya, ya, kecuali dengan seizin suaminya. Artinya bersamanya itu ada suami di rumahnya, lalu si suami itu tidak mengizinkan kepada istri untuk berpuasa, maka boleh tidak melakukan puasa sunnah. Kemudian sekarang yang akan Bapak terangkan adalah macam-macam puasa sunnah. Pertama, puasa sunnah yaitu puasa Syawal. Puasa Syawal adalah puasa sunnah yang dilakukan selama 6 hari pada bulan Syawal, yaitu pasca hari raya Idul Fitri. Ya, puasa sunnah ini dilakukan di tanggal yang tidak ditentukan tanggalnya, asal dia berada di dalam bulan Syawal, ya. Kecuali kalau lewat bulan Syawal maka gugur untuk melakukan Syawalnya. Nah, sekarang puasa Arafah. Puasa Arafah ini juga jenis puasa sunnah yang mana sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu bagi umat Islam yang sedang berhaji pada hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Lalu puasa Senin Kamis, ini pun adalah sunnah yang terbiasa dan senantiasa dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dilaksanakan oleh setiap umat, yaitu puasa atau saum Senin dan Kamis. Lalu yang keempat, puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan secara selang sehari, ya, selang sehari. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan tentang hikmah puasa. Yang pertama, meningkatkan iman dan ketakwaan, ya, yaitu meningkatkan iman kepada Allah dan ketakwaan kepada Allah, serta kita ini
terbiasa dengan mewujudkan rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang menjalankan ibadah syaum melatih jiwa agar senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, muraqabatullah, ya, sehingga dia akan memiliki sifat sabar dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup. Yang ketiga, syaum dapat mempersempit ruang gerak setan karena ia masuk ke dalam tubuh anak Adam melalui aliran darah. Kemudian asyaum juga akan mengendalikan hawa nafsu dari sifat tamak dan rakus, sehingga orang tersebut semakin juhud dan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu akan muncul sifat kepedulian kepada fakir miskin. Kelima, orang yang syaum akan melakukan banyak ketaatan, dan itu merupakan bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga merupakan bagian dari sifat daripada orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Demikian anak-anak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Untuk itu Bapak tutup dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.